Sebelum saya buka ruang refleksi dan evaluasi, saya minta kelompok yang kedua untuk menampilkan drama atau latihan atau praktik coaching. Silakan yang lainnya matikan kamera dan mute-kan suara. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Kamera Ibu. Minta maaf Bapak kalau mungkin banyak kekurangan yang saya dan Ibu Veronica buat, karena kami dadakan tadi buat karena ketemu kemarin kelompok satu teman yang lain, terus kami bergabung dengan teman kelompok yang beda. Jadi kami kerja ini dadakan ini Bapak. Jadi oke, baik. Untuk kasus satu ini sebagai coachnya saya Ibu Asnawati, sebagai coachnya Ibu Veronica Repe. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kasus satu ini kami angkat, ini salah satu siswa kami yang kurang pede dipilih untuk menjadi peserta dalam mengikuti perlombaan bulan bahasa tingkat kabupaten. Oke, kita langsung saja. Ibu Veronica, kita langsung saja ya. Iya, ya. Selamat siang Vero. Selamat siang Ibu. Ya, nanti kalau jam istirahat kamu ke ruang guru ya. Baik Ibu. Oke. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mari Vero, kita mau ngobrol. Vero, gimana, sehat ya? Sehat Ibu. Syukur kalau begitu. Semoga selalu sehat ya, supaya tetap semangat untuk belajarnya ya. Ya Ibu. Vero tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini, ke ruang guru? Saya tidak tahu Ibu. Oh, tidak tahu ya. Berarti wali kelas belum menyampaikan ke kamu ya, Vero? Oh, berarti menyangkut dengan perlombaan ya Ibu? Ya, kurang lebih seperti itu. Kemarin Ibu diberitahu pembina OSIS bahwa ada lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Nah, kamu kan sebagai murid yang cerdas, dan kata guru bahasa Indonesia, kamu nilai bahasa Indonesianya selalu di atas rata-rata. Nah, di sini mau menawarkan, bagaimana Vero? Kamu mau ya mengikuti lomba pidato tersebut? Tapi Ibu, saya mau, hanya saya biasanya kalau tampil di depan orang banyak tuh biasanya perasaan takut dan sampai tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun menurut Ibu saya itu nilainya selalu tinggi. Saya tidak pede Bu di depan orang banyak. Oh, seperti itu ya. Tapi kalau yang seperti itu wajar, karena ibu saja biasa nervous kalau mengajar di depan anak-anak. Itu kita bisa latih Bu, kita bisa latih. Memangnya kenapa kamu belum pede? Saya biasanya Ibu kalau depan orang banyak itu biasanya takut salah Ibu, takut omongnya salah, takut ditertawa teman. Jadi makanya saya tidak mau untuk tampilkan ikut lomba di kabupaten. Oh iya ya. Nah, kalau kamu deg-degan, nervous, apakah ada solusi dari kamu? Bagaimana? Ya, kalau memang saya tetap dipercayakan Ibu, apa Ibu masih bisa kasih waktu saya untuk berlatih ke Ibu? Iya, ada kesempatan untuk kamu untuk berlatih. Ibu, apakah boleh kalau saya berlatih sendirian di depan kaca begitu supaya bisa melatih mental saya? Apakah itu efektif Kak Ibu? Ya, efektif apa tidak ya? Nah, kalau di depan kaca, kayaknya belum terlalu efektif karena lomba kita ini secara offline, Vero. Jadi Ibu kira-kira bisa apa tidak kalau seandainya saya mungkin pelan-pelan berlatih di kelas di depan teman-teman? Oh, itu ide bagus. Berarti biar bisa melatih mental kamu lebih bagus lagi sehingga kamu bisa siap untuk mengikuti lomba pidato tersebut. Terus Ibu,
Dan saya pikir kalau mau ikut lomba itu pasti banyak orang yang menonton. Yang paling pertama itu mungkin saya coba dulu dalam kelas dengan teman-teman. Dan mungkin kalau bisa setelah di depan teman-teman, saya juga perlu latihan di depan guru-guru supaya mental saya itu dilatih terus sehingga jika ada saat perlombaan nanti saya tidak deg-degan lagi, saya bisa percaya diri di depan orang banyak, Ibu. Oh, berarti itu ide bagus sekali, Vero. Nah, Ibu juga akan fasilitasi kamu untuk tampil di depan guru-guru supaya mental kamu lebih bagus, lebih terlatih. Nah, tampil di depan anak-anak juga oke. Ibu akan atur jadwal ya. Nah, lomba kan seminggu lagi, Vero. Jadi, misalnya hari ini kelas 8A, esok kelas 8B. Nah, supaya nervous kamu bisa berkurang. Nah, kalau kamu latihan di depan teman-teman, di depan guru. Terus, nah menurut kamu berapa ukuran keberhasilan kamu? Ya, kalau dengan latihan di depan teman-teman, latihan di depan guru-guru juga, saya dalam pikiran saya eh, berniat bahwa ketika saya sudah dilatih di sekolah, di depan teman-teman dan guru-guru, mudah-mudahan pada saat perlombaan nanti saya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Iya, paling kurang kamu bisa mengelola nervous toh, jadi bisa jauh lebih tenang ya di saat kamu mengikuti lomba. Jadi lombanya kamu ikut ya, kan sayang kalau tidak ikut. Iya, Ibu, akan saya ikut. Cuman begini Vero, ide kamu tuh sudah bagus, bisa latihan perform di depan teman-teman. Nah, bahkan Ibu juga pingin kamu latihan perform di depan guru-guru. Nah, terus komitmen kamu tuh gimana kalau latihan perform di depan teman-teman dan juga depan guru? Kamu bisa komitmen ya? Apa tuh? Kamu bisa komitmen apa tidak? Atau kamu masih semangat atau tidak? Saya dengan bimbingan dari Ibu, saya bisa semangat, Ibu. Saya berniat untuk merubah yang awalnya mungkin saya takut, tapi karena sudah ada Ibu sudah kuatkan saya, maka saya rasa saya pasti bisa Oke, berkat baik. bimbingan Ibu. Oke, iya Vero, baik. Saya juga akan mendukung Vero. Jadi, baik, saya juga bisa mensupport kamu. Tetap semangat ya. Semoga Ya, rencana kamu Ibu. berjalan baik, mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Sukses ya Vero. Ya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, kalau begitu kamu bisa kembali ke kelas karena sekarang sudah masuk jam keempat. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat siang. Selamat siang Vero. Sekarang kita masuk kasus 2 Ibu ya. Iya, ya. Sabar, Ibu Sudiati. Baik, Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke kasus yang kedua, yaitu permasalahannya ada di sekolah saya, di teman saya yang mengajar di kelas 4 SD. Permasalahan yang dialami teman saya ini yaitu dia merasa kesulitan dalam menghadapi kondisi dengan keadaan siswanya dalam kelas yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Dan kemudian yang keduanya, siswa tersebut belum terlalu memahami tentang pengetahuan matematika dalam operasi perkalian. Maka ibu guru saya itu mengalami kendala dan dia mau mencari solusi. Dan pada sore hari ini saya
sebagai coach dan Ibu Asnawati mewakili teman saya sebagai coach. Baik Ibu, silakan kita mulai. Oke, baik. Selamat sore Ibu. Boleh saya minta waktunya? Selamat sore juga Ibu. Boleh, kira-kira mungkin ada hal yang Ibu mau ceritakan ke saya? Ya. Saya mau menceritakan masalah yang sedang saya rasakan saat ini Ibu, yang sedang saya hadapi di kelas. Ya, kira-kira itu masalahnya seperti apa Ibu? Itu tentang bagaimana antusias murid terhadap uh, apa yang saya ajar di kelas Ibu. Saya kurang antusias dari murid-murid di kelas tentang pembelajaran yang saya sampaikan Ibu. Nah, Ibu setiap harinya itu Ibu tahu, Ibu memperhatikan ketika Ibu memberikan pembelajaran itu, Ibu memperhatikan siswa itu kurang antusias. Nah, kira-kira mungkin apakah ada pikiran Ibu jalan keluarnya sehingga atau bagaimana caranya supaya siswa itu bisa serius lagi dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh Ibu sendiri? Ya, kalau saya ingat kembali itu mungkin karena sebelumnya itu saya terlalu monoton, sering berbicara sendiri, kurang memberikan kesempatan pada siswa-siswa saya untuk menyampaikan pendapatnya, dan bahkan saya tidak memberikan kesempatan mereka untuk mencari tahu sendiri pembelajaran yang disampaikan. Lebih banyak yang lebih banyak yang saya pakai untuk saya berbicara untuk mereka. Jadi, di sini kayak mereka bosan. Jadi dari saya untuk kedepannya akan saya lebih banyak kasih waktu untuk mereka. Saya memberikan buku atau bagaimana saya menyikapi itu dengan saya membuat video pendidikan, terus melakukan dengan games ya, pembelajaran yang menyenangkan. Terus saya lebih berpihak kepada mereka. Mungkin dengan begitu mereka bisa lebih mengikuti apa yang saya sampaikan. Ya, baik Ibu. Ini merupakan cara Ibu untuk menciptakan pembelajaran di dalam kelas itu supaya anak bisa antusias, anak bisa memperhatikan lagi Ibu mengajar. Jadi mungkin selain itu mungkin ada apakah Ibu waktu memberikan pelajaran itu Ibu hanya melalui buku-buku sumber sampai anak itu tidak antusias tadi? Itu sudah Ibu, mungkin kekurangan saya, kesalahan saya, kekurangan saya di situ Ibu, karena selama ini saya berikan pelajaran hanya lewat buku-buku, kurang memberikan, maksudnya kurang menyenangkan, pembelajaran menyenangkan untuk mereka. Terus maksudnya cara Ibu itu, Ibu sebelum Ibu datang konsultasi ke saya, pasti Ibu juga mungkin ada pikiran yang mungkin selama ini Ibu tidak bisa luapkan atau tidak bisa ceritakan ke teman-teman lain. Ibu semestinya pasti Ibu sadar kalau selama Ibu memberikan pembelajaran itu anak kurang antusias, itu hanya karena hanya bersumber dari buku. Nah, sebagai guru, paling tidak kita harus punya kreatif, berarti kita harus belajar, kita harus mandiri dengan berbagai cara. Mungkin Ibu yang ada dalam pikiran Ibu itu mungkin ada cara-cara lain lagi selain melalui buku sumber, supaya siswa itu bisa semangat dalam menerima pelajaran. Berarti kalau begitu bisa saya gunakan sumber belajar yang lain ya Ibu. Ya. Jadi mungkin kalau kedepannya saya bisa gunakan seperti video atau artikel, tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang mungkin selama ini yang lagi tren ya Ibu ya di TikTok. Kan biasanya anak-anak semangat kalau kita kasih buat seperti itu biar mereka bisa menyenangkan untuk mereka. Atau kita tunjukkan video-video yang menarik, video pembelajaran yang menarik untuk mereka. Itu yang seperti itu Ibu. Oh, terima kasih Ibu. Sepertinya ide Ibu sudah bagus supaya bisa menciptakan pembelajaran kita dalam kelas itu menyenangkan. Nah, harapan saya tadi ketika Ibu sudah menemukan solusi,
awalnya Ibu merasa beban dengan siswa yang kurang antusias. Kemudian Ibu sendiri juga sudah bisa menemukan solusinya, yaitu ketika Ibu menyadari bahwa sampai siswa tidak antusias menerima pelajaran itu hanya karena kita yang salah menerapkan pembelajaran dengan hanya bersumber pada pada buku, tidak menggunakan media-media pembelajaran yang bisa membuat siswa itu semangat. Nah, itu tadi Ibu sudah menemukan solusinya dan sudah mengatakan bahwa ke depannya bisa melakukan perubahan, yaitu selain buku yang kita gunakan, Ibu sudah menemukan sendiri solusi dengan akan membuat games, akan menggunakan media internet atau YouTube video pembelajaran yang bisa menarik semangat siswa dalam menerima pembelajaran. Jadi saya harap Ibu, komitmen yang Ibu sudah bangun sekarang bisa kita terapkan di sekolah nanti, supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bersama siswa kita. Jadi saya rasa mungkin sekian Ibu diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih karena Ibu sudah menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Selamat sore. Waktunya saya kembali ke teman-teman dan Bapak Fasilitator. Terima kasih Ibu Vero. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Vero dengan Ibu Asnawati sudah menampilkan praktik coaching pendekatan alur tirta, sudah luar biasa. Sudah tidak ada lagi kelompok yang lain ya untuk sesi kita sore ini. Tidak ada lagi Bapak. Oke, baik. Berarti kita bisa selesai lebih awal. Nah, untuk itu maka pada sesi ruang refleksi dan evaluasi ini, sebelum sampai pada refleksi, saya minta untuk Bapak Ibu keempat CGP memberikan evaluasi dalam peran coach, bukan peran coach ya. Jadi silakan masing-masing tadi sudah amati yang dilakukan oleh CGP, teman-teman CGP dalam alur tirta sebagai coach. Sekarang saya minta kalau sudah selesai dijawab, Pak Eman dan Ibu Dadi, silakan memberikan evaluasi kepada tampilan dari Ibu Asnawati dan Ibu Veronica, tetapi bukan berperan sebagai coachnya, tapi saat kedua ibu itu menjadi coach. Silakan. Baik Pak, saya akan memberikan tanggapan atau refleksi dari kedua orang ibu yang hebat tadi, saling berbagi peran. Di sini saya melihat peran keduanya itu sebagai coach. Yang pertama, secara garis besarnya sudah baik, sudah ada interaksi yang baik, saling memberikan umpan balik, baik Ibu Asnawati dan Ibu Veronica memberikan umpan balik dari setiap jawaban dari pertanyaan dilakukan oleh coach dari keduanya. Itu yang sudah baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, sekarang Ibu Asnawati itu dia coach dan coachnya itu adalah murid. Di situ kita benar-benar harus menyiapkan diri secara baik. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada anak. Secara garis besar itu sudah baik, tapi ada beberapa pertanyaan tadi saya lupa bahwa itu pertanyaan itu belum tepat untuk ditanyakan kepada anak. Karena kita tahu
murid itu pertanyaan itu benar-benar mengarahkan dan membuka pikiran mereka. Karena anak juga jika kita salah bertanya, mereka akan bingung apa yang harus mereka jawab nanti. Ibu Veronica juga tadi saat berperan sebagai coach itu sudah baik. Tetapi ada beberapa pertanyaan itu kalimatnya itu kita harus mengemas secara baik kalimatnya. Jangan sampai itu ada satu pertanyaan tadi itu kalimat yang dikemas itu menurut saya, ini refleksi saya bahwa yang saya dengar dan amati tadi itu kayaknya rancu sehingga yang menjawab pertanyaan itu agak sedikit bingung. Dan tadi ketika saya berada di posisi Ibu Asnawati sebagai coach dan Ibu Veronica sebagai coach, itu saya juga bingung kalau bertanya menjawabnya seperti bagaimana. Masukannya bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan itu kita kemas dengan kalimat yang baik. Sekian dari saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk masukan dari Pak Eman. Oke, saya beri kesempatan Ibu Dadi untuk memberikan koreksi, masukan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pengamatan saya, untuk Ibu Asnawati sudah berjalan baik. Namun ini menurut pengamatan saya ya Ibu, mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Damisius tadi, kita kembali mengemas pertanyaan-pertanyaan agar memudahkan peserta didik kita itu, namanya juga anak-anak, pertanyaan itu harus sesuai dengan tingkatan atau kemampuan mereka supaya mereka itu jawabnya tidak bingung. Lalu kita sebagai coach jangan begitu tegang. Saya lihat tadi kok tegang sekali, atau mungkin pengaruh baru buat kasusnya, jadi kayak saya melihat itu kayak grogi, kayak dalam percakapan itu kayak grogi, mau senyum juga tidak senyum, kayak ragu tuh untuk pertanyaannya. Itu mungkin karena temannya kemarin diskusi dengan orang lain yang actionnya juga dengan orang lain, makanya terjadi seperti itu. Lalu dengan kalau kedepannya dengan anak-anak, coach, ini masukan dari saya. Kalau dengan anak-anak mungkin kita pertanyaan, mungkin kalau tidak tahu anak SMP, kalau anak SD, kalau pertanyaan kalau kita berikan terlalu cepat, mereka tidak bisa menjawab. Jadi kita mungkin dengan pertanyaan kita temponya itu kita lebih lambat supaya apa yang kita sampaikan tuh benar-benar menyerap di memori peserta didik kita. Itu saja dari saya. Terus yang berikut untuk Ibu Vero, luar biasa prakteknya ini sore ini sudah baik. Pertanyaan-pertanyaannya hanya kembali kita melihat kembali pertanyaan-pertanyaan tersebut, apalagi dengan peserta didik tadi. Jadi supaya anak-anak tidak bingung, mungkin dari pertanyaan itu kita lebih ke melihat yang kita tanya itu kira-kira anak ini tidak tahu untuk SMP dan SMA, tapi kalau SD kita lihat kemampuan anak dulu. Jangan sampai kita melakukan coaching, anak itu tidak mampu menjawab pertanyaan yang kita berikan. Lalu mari kita buka pertanyaan itu dengan senyuman supaya anak kita itu nyaman. Kalau kita tegang berarti mereka juga tegang. Supaya potensi yang ada dalam diri mereka itu bisa kita ketahui. Tetapi kalau kita menyampaikan pertanyaan membuat mereka tegang, apalagi kita kaku, berarti apa yang seharusnya mereka berikan, masukan yang mereka berikan ke kita itu tidak tersampaikan dengan secara baik karena melihat kita punya raut wajah. Kalau anak-anak saya di sekolah, kalau saya lagi
beri pertanyaan, kalau saya tidak senyum, mereka tidak akan jawab. Tetapi kalau saya dengan senyum, pertanyaannya perlahan-lahan, pasti mereka jawab. Apalagi saya di usia anak SD di kelas 2, kalau pertanyaan begitu cepat, itu mereka tidak akan menjawab, bingung, bengong saja, kayak patung. Nah, itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Tapi sudah luar biasa untuk coaching sore ini. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk masukan berarti dari Ibu Dadi. Sungguh luar biasa. Selamat malam buat semua ya. Ya, selamat malam. Sampai jumpa di lain waktu.